Sang sana sangkapamano kusito panya hiamagang alaso nawindati. Apabila seseorang tidak berjuang pada saat ia harus berjuang, ia malas meskipun masih muda dan kuat. Apabila ia menekan pikiran baik yang timbul dalam batin, apabila ia ragu-ragu, ia tidak akan menemukan jalan kebijaksanaan. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Pertama-tama yang sama-sama kita muliakan anggota Sangha Bante Upasilo, yang luhur Samanera atas Silani, dan yang kita hormati Bapak Pembimas Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang kita hormati Ketua Permabudi Kabupaten Lombok Utara, Ketua Magabudi, Romo Pandita Upacarika, Pokjalu, teman-teman muda-mudi, teman-teman Hikmah Budi yang berkesempatan hadir pada acara pagi hari ini. Singkatnya, para hadirin yang berbahagia, selamat pagi, Sukihontu, Namo Buddhaya. Izinkan saya menyampaikan laporan kegiatan acara Youth Gathering yang dilaksanakan pada tanggal 18 di Wihara Siddhi Dharma Murnangga. Ya, jadi saya sedikit menceritakan bagaimana kegiatan ini bisa dilaksanakan. Ya, berawal dari Patria yang sudah lama tertidur. Jadi kami dari pengurus Patria dan para senior berupaya melakukan sebuah kegiatan yang walaupun kami hanya sekedar memiliki modal nekat. Ya, jadi mengapa kami mengatakan ini modal nekat? Karena pada dasarnya kami tidak memiliki uang ya buat dana atau uang kas lah dari kami, sehingga kami melaksanakan kegiatan ini dengan modal nekat. Awal ceritanya ini dirancang dan direncanakan oleh senior kami
dengan rencana kegiatan yaitu mindfulness ya. Jadi lebih mengarah ke meditasi. Kemudian seiring berjalannya waktu, beberapa kami melakukan kegiatan rapat, akhirnya berubah ya dari mindfulness dengan tujuan kami bersama yaitu untuk mengumpulkan para pemuda, di mana dalam kegiatan ini nantinya akan ada bersenang-senang, pemuda bisa bertukar informasi, berkomunikasi, selain itu juga bisa berkonsentrasi. Mengapa kami mengatakan bisa bersenang-senang dan berkonsentrasi? Karena nanti di dalam acara ini akan ada banyak kegiatan yang nanti sifatnya menggunakan ya konsentrasi dari teman-teman muda-mudi khususnya. Sehingga muncul ide kami untuk memberikan nama kegiatan ini yaitu Youth Gathering. Ya, dengan arti perkumpulan para pemuda ya. Singkat cerita, kami memutuskan kegiatan ini kami laksanakan di Wihara Siddhi Dharma Murnangga. Sehingga kegiatan ini kami laksanakan di sini dengan tujuan pertama kami adalah memperkenalkan wihara ini. Bahwa ini adalah Wihara Siddhi Dharma Murnangga, dan saya yakin banyak dari teman-teman yang hadir pada hari ini, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, ada yang baru pertama kali datang, ada mungkin yang tersesat di jalan, salah arah mungkin atau gimana, pasti ada. Karena ini bisa kita bilang adalah wihara yang berada di pelosok ya. Jadi saya yakin ada yang linglung di jalan atau tersesat. Ya, jadi itu sedikit cerita tentang bagaimana kegiatan ini kami laksanakan, dan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, terutama bagi para pemerintah daerah. Mengapa kami perlu menyampaikan ini bagi para pemerintah ya. Jadi di sini kami pemuda memiliki kendala. Saya rasa bukan cuma hanya di organisasi Patria, tapi organisasi-organisasi lainnya yang menjadi kendala untuk berkembang itu adalah dana. Ya, jadi itu merupakan sebuah hambatan yang saya rasa paling dominan yang menyebabkan sebuah organisasi itu vakum. Sehingga harapan kami kepada para pemerintah, terkhususnya para pembimas, majelis untuk mendukung setiap organisasi-organisasi pemuda. Dan perlu juga kami sampaikan ini ya, mumpung ada para calon-calon ya, calon-calon yang akan duduk nantinya di depan kita, bisa dilirik kesempatan pada acara ini. Ya, pada kesempatan ini calonnya belum kita sampaikan. Yang penting kita bisa meraba-raba, oh inilah calon ya. Jadi pada kesempatan ini juga bisa dilirik ya. Tadi sudah melewati aksesibilitas yang saya rasa tidak begitu bagus ya. Jadi itu bisa dilirik. Oh, kita bisa mengambil kesempatan di sini. Ya, jadi itu mungkin sebuah peluang ya bagi para calon. Ya, dan kita tidak berpolitik ya, tapi kita sekedar memberikan gambaran mungkin ya, Wanti. Ya, dan perlu kami sampaikan juga mengapa kegiatan ini perlu kami laksanakan. Karena sudah saya sampaikan tadi, yang pertama Patria sudah lama vakum. Dan salah satu tujuan utama kami adalah membentuk PAC. PAC yaitu adalah pengurus anak cabang ya dari Patria, yang dimana di setiap wihara itu memiliki pengurus Patria. Ya, ini rencana yang sudah lama sebenarnya ya, dari pengurusnya Kak Surdi, Kak Sugeng, Edi Juniarta, semua merencanakan hal ini tapi belum terrealisasi. Jadi pada kesempatan ini kami mengharap dukungan dari Yang Mulia bisa membantu kami untuk membentuk PAC ya. Sehingga nanti akan sama arahnya seperti Magabudi. Di setiap wihara ada Magabudi, tidak disebut sebagai Romo Pandita khusus wihara ini. Jadi seperti Wandani juga PAC-nya ada seperti itu. Jadi itu adalah salah satu harapan kami dari kegiatan ini nantinya. Dan yang terakhir perlu saya sampaikan bahwa kami dari pengurusan masa bakti 2021 sampai 2023 akan segera berakhir. Jadi harapan kami, Bapak Ibu ya, Ketua Wihara,
Maha Budi, lebih kami harapkan lagi kepada Yang Mulia mungkin bisa membantu kami mencari generasi biar nanti yang menjadi pemimpin di Patria ini tidak hanya dari Tegalmaja, biar nanti ke sana kita lakukan kegiatan atau apa disebut, pasti ada aja masyarakat yang bilang, wah ini Patria Tegalmaja. Padahal banyak yang dari Tebangu. Kasihan sama yang dari Tebangu, yang dari Karanglenda, yang dari jauh-jauh itu tidak disebut jadinya. Jadi harapan saya pada kesempatan ini saya bisa menyampaikan yang nanti jadi pengurus bukan dari Tegalmaja lagi. Karena dari awal terbentuknya Patria, yang menjadi pengurus itu mohon maaf ya dari Tegalmaja semua ya. Dari yang pertama sampai sekarang. Ya, jadi itu salah satu harapan kami. Dan yang perlu saya sampaikan ini rasa terima kasih kami yang tidak bisa kami lupakan kepada umat Wihara Sidi Dharma Murnangga yang sangat berbahagia menerima kami untuk melakukan acara di sini. Sampai-sampai kenapa pada pagi hari ini begitu cerah, disewakan pawangnya ya, saking sangat didukungnya kami di sini. Gitu sih katanya, disewakan pawang. Yang kita percaya kan kehendak alam, tapi mereka niat untuk sewa pawang. Iya, pawang hujan bukannya ya. Ya, bukan sekedar pawang kebun di dekat desa kami ya. Nah, jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh umat, kepada pengurus Wihara Sidi Dharma Murnangga. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, Sukihontu Namo Buddhaya. Yang mulia anggota Sangha, yang luhur Samanera Adasilani, yang saya hormati Bapak Pembimas Buddha Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang saya hormati anggota Maga Budi, yang saya hormati adik-adik Patria, dan juga yang saya hormati Bapak Kepala Dusun, para tokoh yang hadir, dan tentunya adik-adik yang berkesempatan hadir pada kesempatan ini yang saya banggakan. Dan tadi saya lihat juga adik-adik KKN Unram juga hadir bersama kita di tempat ini. Dan tentunya kami juga tidak lupa menyampaikan hormat kami kepada seluruh warga Karakasaba dan umat Buddha di Wihara Sidi Dharma. Dan hadir juga bersama kita pengurus Perma Budi. Bapak Ibu sekalian, mungkin singkatnya adalah kita yang hadir di tempat ini yang saya hormati, Sukihontu Namo Buddhaya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentu kami atas nama pengurus Maga Budi menyampaikan terima kasih kepada adik-adik kami Patria, merupakan anggota keluarga kami di KBTI. Jadi pada kesempatan ini tentu kita hadir bersama di dalam rangka memberikan support semangat kepada adik-adik kita untuk membuat kegiatan. Dan tentunya kegiatan ini adalah sebagai salah satu instrumen untuk pembelajaran, terutama kepada adik-adik, karena di dalam acara youth gathering ini tentu berkumpul beberapa atau sekelompok pemuda yang tentunya dari latar belakang dan karakter yang berbeda, sehingga adanya kegiatan ini yang mengumpulkan semua pemuda, tentu ini adalah sebagai upaya untuk kita saling membangun hubungan
relasi kerjasama di antara pemuda. Karena tentu kegiatan-kegiatan seperti ini adalah mempertemukan berbagai karakter yang tentunya disitulah letak kita untuk belajar saling menghargai, belajar saling mengingatkan, saling melengkapi. Dan tentunya komunikasi hubungan pada event ini tentu harus didasari oleh kehendak bersama untuk maju. Sehingga dengan demikian kalau ada perbedaan pendapat, maka tentu disampaikan secara santun. Sehingga tidak ada persoalan-persoalan pasca acara ini selesai. Karena tentu kita paham kalau pemuda-pemuda semangatnya itu tinggi. Kadang ya tanpa disadari juga lepas kontrol. Nah inilah mungkin perlu untuk kita saling menghargai, menahan diri untuk hal-hal yang mungkin tidak sama dengan apa yang kita inginkan, tetapi itu nyata adanya di dalam interaksi kita selama kegiatan. Pertama-tama yang kita muliakan Biku Sangga, kemudian yang luhur Samanera, Adasilani, yang saya hormati Bapak Pembimas Buddha Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian Ketua Magabudi Kabupaten Lombok Utara beserta para romo, para upacarika, yang saya hormati Ketua Patria Kabupaten Lombok Utara, kemudian hadir juga di tengah-tengah kita juga ada Pak Parti, Pak Yarsa, ya. Ada juga yang lain tapi belum muncul ya. Kemudian anggota Pokjaluh yang ada di tengah-tengah kita juga hadir pada pagi hari ini. Bapak Kepala Dusun juga yang saya hormati. Singkatnya para pemuda, kemudian ibu bapak yang ada di Wihara Sidi Dharma ini yang berbahagia. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, karena pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, ya, berkah kebahagiaan bisa berkumpul di tempat ini dalam acara yang sangat luar biasa dilakukan oleh para pemuda-pemuda Theravada yang ada di Kabupaten Lombok Utara, ya. Jadi saya selaku Ketua Permabudi Kabupaten Lombok Utara sangat mengapresiasi hal-hal seperti ini, karena ini adalah dapat membuat generasi kita ke depan untuk lebih baik, ya. Dalam kondisi saat ini kita melihat di media banyak sekali hal-hal buruk yang mungkin tidak pernah kita pikirkan, ya. Jadi harapan saya kepada kita semua orang tua, ibu bapak, ya, ketika para pemuda ini diajak untuk berkumpul dalam suatu wadah patria ini, maka mari kita berikan izin, ya. Jangan kita bangga ketika melihat anak kita diam dalam ruangan, tidak pernah bergaul keluar, main HP siang malam, ujung-ujungnya tanpa kita sadari, mohon maaf ya, tiba-tiba terjadi hal yang sangat merugikan baik bagi keluarga itu sendiri, ya. Dimana saat ini judi online ini sangat merebak, ya. Dan ini harus kita akui. Kalau kita tidak memiliki perhatian yang cukup buat generasi muda kita, maka ini akan sangat membahayakan sekali, ya. Saya rasa ibu bapak semuanya setuju dengan hal ini, ya. Kemudian saya melihat temanya pada hari ini yaitu One Day, One Team, One Dream. Ini sangat luar biasa sekali, ya.
Ya, Sogiontu Namo Buddhaya. Yang terhormat para samanera, para tasilani, hadir juga di tengah-tengah kita Bapak Pembimbas Buddha, kantor wilayah Nusa Tenggara Barat. Yang terhormat Ketua Permabudi Kabupaten Lombok Utara. Yang terhormat Ketua Magabudi, Ketua Patria, Ketua Wandani, beserta jajarannya, Ketua adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan singkatnya hadirin yang berbahagia. Di dalam acara Youth Gathering ini saya secara pribadi bahkan juga sebagai pembina umat Buddha di Nusa Tenggara Barat ini mengucapkan banyak terima kasih, turut bersukacita, mengapresiasikan kegiatan daripada Patria yang selama ini tadi dibilang tidur ya memang tidur. Bahkan ini otaknya kegiatan ini bukan Patria atau pengurus Patria sebenarnya. Kalau saya perhatikan, otaknya ini ada di Surdianto. Jadi ini menjadi istilahnya menjadi perhatian, menjadi perenungan bagi pengurus Patria. Ya, supaya Patria ke depannya ini jauh lebih baik. Dan saya harapkan juga kepada pengurus Patria ini sebagai masukan ya, sebagai masukan saya sebagai biku penasehat, biku pembina ya, sebagai masukan untuk pengurus Patria ya, untuk juga berkomunikasi dengan pemuda-pemuda di di Kecamatan Gangga yang mungkin di sini mungkin tidak ada yang hadir pemudanya ini ya, pemuda dari Kecamatan Gangga. Nah, ini juga menjadi perhatian. Ada apa di situ gitu kan. Nah, itu yang dicari. Bukan diem, bukan tidur. Ya. Nah, masalah dana dan lain sebagainya itu bukan masalah di saya. Masalah yang terpenting itu adalah komunikasi. Ya, komunikasi itu penting. Nah, kegiatan itu bisa berjalan kalau dikomunikasikan. Ya, jangan mikir duit aja dulu, mikir dana dulu. Tetapi bagaimana kegiatan itu lancar, komunikasi dulu dengan siapa? Dengan biku pembinanya, ya. Kemudian dengan Magabudi tadi, dengan pembimas, ya. Nah, baru lancar. Kalau cuma diam mikirnya duit, kegiatannya nggak ada, ya percuma. Ya kan? Saya selalu mengatakan begini ini, bahkan di pengurus wihara-wihara, di berbagai wihara di NTB ini, terkhusus di bawah pembinaan saya ini, yang terpenting itu adalah komunikasi. Kalau dikomunikasikan dengan baik, semuanya akan lancar. Percaya sudah. Ya. Ya, banyak yang ini pengurus-pengurus wihara nih. Lihat, wiharanya ya hampir ada yang hampir jadi, ada yang sudah jadi. Itu apa? Karena apa? Karena dikomunikasikan. Bukan karena mikir duit aja dulu. Duit itu yang sekian ratus lah. Tapi yang penting itu adalah bahasa kita, bahasa komunikasi kita, ya. Itu yang penting. Ya. Dan menjadi perhatian juga bagi panitia nih, terutama yang di sini, di depan ini nih. Yang bahasa banting yang nyepok. Ya, harus dikondisikan gitu loh. Kondisikan, ada minuman, ada permen, fokus banting gitu kan. Nah, dimungkinkan banting nyepok itu. Ini pun kalau banting ini ada mantranya ini. Iya. Iya. Ini ada mantranya tersendiri. Ada ayatnya sendiri ketika mau makan ini. Jadi nggak langsung kami gitu. Nah, jadi ini menjadi perhatian. Hal-hal yang kecil gini ya saya perhatikan. Apalagi yang besar. Yang kecil-kecil ini saya perhatikan. Saya tegur sekalipun. Paling enak menegur orang itu di depan seperti ini. Ya, saya nggak membahas politik di sini, saya bukan. Nah, kemudian yang lainnya adalah bahwasannya kegiatan ini akan berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Itu karena ya
panitia itu berkomunikasi dengan ya hal-hal yang lainnya. Ya, terutama yang di mana tempat kita melakukan kegiatan juga harus memohon izin. Ya. Karena ini penting juga. Saya banyak menemukan itu, banyak menemukan teguran-teguran, mendengar pengurus-pengurus wihara, bahkan ada yang agak sedikit marah gitu. Ketika melakukan kegiatan nggak ada izin. Jadi nyelonong masuk sendiri. Nah, Patria jangan sampai seperti itu, Magabudi pun jangan sampai seperti itu. Wandani juga, pokoknya di bawah binaan Theravada ini jangan sampai memiliki perilaku seperti itu. Nah, saya harapkan kepada kita semua yang hadir di tempat ini, ya doakan semoga kegiatan ini hari ini ya berjalan dengan lancar. Ya, one day, one team, one dream. Ya, semoga mimpi-mimpi adik-adik yang saat ini ya berjalan dengan lancar, ya lakukan dengan penuh perhatian, konsentrasi nantinya. Karena nanti ini kan tim itu kalau otak-otaknya banyak, kadang-kadang nggak sejalan, nggak satu mimpi, nggak satu hati. Ini namanya tim. Ya, kalau udah tim, satu hati, satu mimpi, satu cita-cita, terjadilah itu cita-cita mimpinya itu tercapai. Nah, jadi saya harapkan harus lakukan dengan konsentrasi, lakukan dengan perhatian, karena itu bagian daripada samadhi. Ya, kalau dilakukan. Jadi samadhi itu jangan dikira meditasi aja gini, tapi pikirannya kemana-mana. Itu bukan meditasi, itu ngelamun itu. Tapi konsentrasi di saat kita seperti ini pun konsentrasi, di saat kita makan pun konsentrasi, ya. Di saat kita melakukan aktivitas itu meditasi. Ya, jadi jangan dikira meditasi itu ketika duduk. Ada berapa cara kita bermeditasi? 1, dengan duduk. 2, dengan berjalan. 3, dengan berdiri. 4, dengan berbaring. 1 tambahan lagi adalah dengan beraktivitas. Kalau itu dilakukan, berarti sudah masuk di dalam ajaran Buddha. Ya, ini yang saya harapkan. Semoga kegiatan ini menjadi lancar. Sekian, terima kasih. Sokyontu, Namo Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kegiatan ini secara resmi saya buka. Sabbe sada bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk itu berbahagia. Merendah bait nada di dalam Dhamma, semua suka duka yang kita rasa mewarnai saat yang bahagia. Oh, sungguh ku masih rindu, ku yakin